Tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya saya masih penasaran tadi dapat resep apa tuh dari ibu mana nih? Ada kunyit, ada kencur, itu apa resepnya ya? Boleh dibagikan nanti ya. Nah, Dari Bu Ida, Pak. oh ibu ide. Batuk lama kata sembuh pakai itu. Oh Jahe, iya, serai, masya Allah. kunyit, madu, lemon. Saya lagi ngafalin tuh apa aja. Nggak Hmm, dicatat. Allah. Oke baik. Bukan. Nanti tolong di-share di grup ya, itu resepnya. Saya juga mau tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada baginda junjungan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, alim ulama mutaqaddimin serta mutakhirin dan ulama-ulama zaman yang menjadi guru-guru dan sebagai wasilah guru penyampai informasi sampai ke zaman kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan bacakan terakhir daripada bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah di bab ke-56 terkait dengan mimpi melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada 10 hadis yang akan kita bacakan nanti. Maka di dalam hadis-hadis ini ya, yang riwayatnya sebenarnya tidak banyak redaksi yang berbeda. Redaksinya hampir sama di banyak riwayat di dalam 10 riwayat ini. Redaksinya hampir sama, bahkan paling ada tambahan-tambahan yang mungkin di dalam riwayat-riwayat beberapa sahabat-sahabat yang lain. Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam riwayat ini jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa saja yang melihatku di dalam mimpinya, maka itu benar-benar real. Mimpi itu nyata. Melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Maka ini bukan khurafat, bukan tahayul, bukan apa namanya, bukan sebagian daripada fitnah-fitnah yang bahkan banyak dituduh oleh orang-orang yang mungkin tidak sefaham. Padahal hadis Nabi sudah jelas. Kita bacakan hadisnya supaya menjadi jelas bukti bahwasannya barang siapa yang memang pernah di dalam mimpinya hadir sosok seseorang yang mungkin istimewa, tidak pernah hadir selama di dalam hidup kita. Mungkin barang siapa siapa saja dan kata guru-guru kami, barang siapa yang pernah ngajil Syama'il Muhammadiyah dan kemudian benar-benar menekuninya, kemudian mempraktikkannya, menerapi beberapa kudwah atau uswah atau role models yang kita bacakan di dalam Syama'il Muhammadiyah dengan penuh cinta, dengan penuh rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mustahil dan kemungkinan besar dia akan dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Nah, maka oleh karena itu ini Rasul mengatakan itu benar-benar saya yang datang. Nah, ini bukan khurafat, bukan tahyul, bukan apapun. Kita bacakan hadisnya.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu ma ja'a fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Bab yang membahas tentang mimpi melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Nah, ini sekarang lagi trending topik soalnya. Lagi banyak diperdebatkan. Kok ada orang yang bisa mimpi bertemu Nabi, macam-macam ya, macam-macam, bahkan terjadi tuduhan, fitnah dan lain sebagainya. Yang mungkin ada di konten-konten YouTube yang kita lihat. Nah, sekarang jadi trending topik. Kita bacakan hadisnya. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني. يا الله يا رحمن. Sedikit error. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka itu benar-benar saya. Ini kata Nabi di dalam hadisnya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan, iblis, tidak bisa menyerupaiku. Ini kata Nabi. Riwayat yang lain. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hampir sama. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Ini artinya juga sama. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka itu benar-benar saya. Maka dia akan melihat benar-benar saya yang hadir. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Riwayat yang lain, haddatsana Qutaibah, haddatsana Khalaf bin Khalifah, haddatsana Abu Malik Al-Asja'i, an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Sama. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadha huwa Sa'd bin Tariq bin Ashim wa Tariq bin Ashyama, Ashyam ya, bukan Ashyam. Wa Tariq bin Ashyam min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits sami'tu Ali bin Hujr yaqulu qala Khalafu banu Khalifah ra'aitu Amr bin Huraith sahiban Nabi wa ana ghulamun saghir. Ini hanya komentar oleh Imam Turmuzi, pengumpul hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata Imam Turmuzi sedikit mengomentari bahwasanya ada perawi hadis yang bernama Sa'ad bin Tariq bin Asyam. Itu benar-benar meriwayatkan hadis karena Tariq bin Asyam ini divalidasi, diverifikasi oleh Imam At-Turmuzi bahwasanya beliau merupakan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya valid. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. Ini juga sama. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka benar-benar saya, dan syaitan tidak bisa menyerupaiku. Qala abi fahaddastu bihi Ibn Abbas faqultu ra'aituhu fadzakartu al-Hasan bin Ali faqultu syabbahtuhu bihi faqala Ibn Abbas innahu kana yushbihuhu. Ini yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan melaporkan kepada Ibnu Abbas tentang yang dilihatnya di dalam mimpinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang melihat ini, yang riwayat-riwayat tadi yang kita bacakan, semuanya riwayat-riwayatnya berbeda. Yang meriwayatkan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, yang meriwayatkan berarti ada namanya Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah pernah mimpi melihat Nabi. Sebelum-sebelumnya juga banyak yang mengkonfirmasi bahwasanya ada yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Maka banyak yang mengkonfirmasi bahwa pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya.
Dan semuanya riwayat ini ya oleh perawi hadis divalidasi semuanya. Dan bahkan dikatakan apa yang dikatakan seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi mengkonfirmasi mimpinya kepada Ibnu Abbas. Tentu Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, bahkan pernah bertemu dengan Nabi. Pernah melihat bagaimana fisik Nabi. Maka yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang mungkin dia belum pernah ketemu dengan Nabi, dari golongan tabiin, tabiin, artinya tidak pernah bertemu selama hidupnya dengan Nabi, tapi pernah melihat Nabi dalam mimpinya. Maka ada yang mengkonfirmasi mimpi itu kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat yang pernah melihat Nabi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, coba sebutkan bagaimana ciri-cirinya. Ternyata ini tabi'in pernah melihat Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucunya Nabi. Berarti dia sempat bertemu dengan Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan maksudnya. Sama Nabi nggak ketemu, tapi sama Sayyidina Hasan ketemu. Maka dia katakan, yang saya lihat di dalam mimpi saya itu mirip dengan Hasan bin Ali, cucunya Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Betul, innahu kana yushbihuhu. Benar, dia mirip. Berarti benar-benar yang datang ke mimpi kamu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis riwayat yang lain, haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana bin Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubul masahif. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في المنام في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت على هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن ضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث. Ini hadis sepanjang ini kita baca, itu ceritanya bahwa ada yang pernah nih riwayat hadis yang lain. Namanya Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi. Dikonfirmasi bahwa Yazid Al-Farisi ini belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Tetapi karena saking cinta dan rindu sama Nabi, akhirnya dia melihat di dalam mimpinya. Dan dia ketemu dengan Ibnu Abbas. Kenapa bisa ketemu? Karena Ibnu Abbas adalah sahabat kecil. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas masih kecil. Lantas ketemu dong sama generasi setelah sahabat. Siapa? Tabi'in. Arti tabi'in. Maka golongan tabi'in ini salah satu Yazid Al-Farisi. Orang Persia. Ketemu dengan Ibnu Abbas, mengkonfirmasi mimpinya. Saya pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpiku. Maka kata Ibnu Abbas apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Dan siapa saja yang melihatku dalam mimpinya berarti benar dia pernah melihatku. Apa ditawarkan oleh Ibnu Abbas? Coba kamu sifatkan, deskripsikan bagaimana orang yang datang ke dalam mimpimu. Oke, aku deskripsikan nih. Kata siapa? Siapa namanya? Yazid Al-Farisi. Dideskripsikan. Saya melihat ada seseorang di antara dua orang. Seseorang di antara dua orang. Berarti ada tiga orang ini yang dilihatnya. Nah, banyak para ulama juga, bahkan di zaman kita sekarang, yang mengkonfirmasi pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melihatnya dengan beberapa para sahabat. Pernah, ya ada. Jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayadi. Dideskripsikan bahwasanya tubuhnya itu
tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, ya, sedang-sedang saja. Kemudian begitu juga kulitnya juga tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu sawo matang. Akhalul ainai, matanya kecoklatan, ketika senyum ternyata indah luar biasa. Terus kemudian melihat wajahnya begitu indah seperti bulan purnama, bulat, agak bulat ya, sama seperti yang pernah kita deskripsikan di dalam bab fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama persis. Nah, katanya juga aku melihat jenggotnya rapih, tersusun rapih sampai ke sini, sampai ke dada, antara dada menuju ke leher, menutup leher. Nah, kemudian Auf, ya, eh, kata kata Ibnu Abbas apa? Lau ra'aitahu fil yaqdah. Kalau seandainya engkau bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terbangun, artinya tidak dalam mimpi, kamu tidak akan bisa, ya, oh ya, kamu akan bisa mendeskripsikan lebih daripada ini. Artinya Ibnu Abbas menyetujui, memvalidasi apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Siapa itu? Yazid Al-Farisi. Nah, maka dikomentari oleh Abu Isa, Imam Turmuzi. Apa katanya? Siapa Yazid Al-Farisi? Dia namanya Yazid bin Hurmuz. Wahuwa aqdamu min Yazid Ar-Raqashi. Artinya dia lebih tua dari Yazid Ar-Raqashi, syekhnya. Ya. Warawa Yazid Farisi an Ibn Abbas ahadis. Ahadis ini juga diriwayatkan oleh Yazid Al-Farisi dari Ibnu Abbas. Kemudian terlalu panjang. Haddatsana Abu Daud Sulaiman bin Salam Al-Balkhi. Haddatsana An-Nadhr bin Shumail. Qala Aufun Al-Arabi. Ana akbaru min Qatadah. Haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Haddatsana bin Akhi bin Shihab Az-Zuhri. An ammihi qala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fin naumi faqad ra'al haqqa. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia berarti pernah melihat secara benar, dia pernah melihatku. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Al-Mu'alla bin Asad, hadatsana Abdul Aziz bin Mukhtar, hadatsana Thabit an Anas. Tetap kita bacakan semua redaksinya, meskipun hampir sama, tetapi kita bacakan untuk keberkahan. Khataman kitab. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi wa qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ini ada tambahan. Bahwasanya dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan barang siapa yang pernah melihatku di dalam mimpi berarti benar dia pernah melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya mimpi seorang mukmin nih bisa jadi kunci. Mimpi seorang mukmin adalah bagian daripada 46 bagian tanda-tanda nubuwah. Nah, ini juga hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mimpi seorang mukmin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlepas daripada tanda-tanda kenabian. Haddatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu Abi yaqul qala Abdullah bin Mubarak idza btuliyat tulita bil qada fa 'alaika bil athar. Nah, ini sudah tidak ada nyambung lagi dengan topik. Nah, dua hadis terakhir ini nggak nyambung dengan topik. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Apabila kalian idzabtulita bil qada. Apabila engkau diuji untuk memutuskan suatu perkara, ya, fa'alaika bil athar, maka boleh berpegang dengan athar. Apa itu athar? Athar itu adalah perkataan para sahabat, disebut dengan athar. Kalau perkataan Nabi, kelakuan Nabi disebut dengan sunnah. Ini bisa dibedakan. Sunnah hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau perkataan para sahabat atau kelakuan atau apa saja yang dicontohkan yang baik dari sahabat itu disebut dengan asar. Maka disebut dengan asarus sahabah. Asarnya para sahabat. Apa yang dikatakan di sini? Kalau seandainya ingin memutuskan sesuatu perkara,
maka berpegang juga dengan athar. Boleh berpegang dengan athar. Tidak nyambung dengan topik tentang mimpi, tapi ada sedikit korelasi. Apa korelasinya? Karena yang berhubungan dengan mimpi ini, pasti ketika kita menceritakan di depan orang-orang banyak, misal, saya semalam ketemu dengan Nabi. Pasti orang langsung berpikir, benar nggak yang dikatakannya? Pasti diragukan. Maka karena memutuskan kebenaran atau kesalahan daripada mimpi itu, valid tidak mimpinya, maka boleh berpegang salah satu pada athar. Artinya athar itu daripada sahabat-sahabat pernah mengkonfirmasi, pernah melihat Nabi. Berarti tidak menutup kemungkinan kita pun sekarang masih tidak mustahil untuk bisa melihat Nabi di dalam mimpi. Namun pertanyaannya, orang bagaimana yang bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya? Tentu nggak sembarang orang. Jadi nggak sembarang orang yang bisa ngaku-ngaku juga melihat Nabi dalam mimpi. Harus dilihat orangnya bagaimana. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Muhammad bin Ali, khabarana An-Nadhr bin Shumail, haddatsana bin Aun an Ibn Sirrin, qala hadzal haditsu dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini juga di luar topik. Tapi ini sebagai ringkasan dari semua hadis-hadis yang pernah kita bacakan dari bab awal sampai bab akhir. Apa kata Ibn Sirrin dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, al-hadisu dinun, bahwa informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau daripada tabi'in atau daripada sahabat atau daripada ulama-ulama setelahnya sampai generasi kita sekarang, itu informasi merupakan agama. Maka fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari mana informasi kamu dapatkan. Karena informasi ini merupakan agama, jadi lihat-lihat kalau ambil ilmu agama dari siapa. Itu maksudnya. Lihat orang yang bisa diambil ilmunya dan valid. Ketika dia ngomong ya memang orang soleh. Ya, terus kemudian kalau ngaku-ngaku pernah ketemu dengan Nabi di dalam mimpi, lihat orangnya bagaimana. Jadi bisa dicek oleh dengan lingkungannya, sahabatnya, siapa saja yang kerabat dengannya. Ya, mungkin kalau bisa diverifikasi, coba lihat, cek melalui istrinya, cek melalui siapa saja, bagaimana kehidupannya. Karena banyak orang zaman sekarang ngaku-ngaku, Bapak Ibu sekalian. Ngaku pernah lihat Nabi, ngaku khurafat lain sebagainya. Ini juga hal yang negatif. Padahal kata Nabi, yang pernah melihatku di dalam mimpi, kalau dia jujur, itu benar. Dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jadi polemik Bapak Ibu sekalian. Yang trending topik sekarang, ya banyak terjadi perdebatan. Ada yang sebagian kelompok tidak, yang mengaku-ngaku melihat Nabi, bahkan ada yang mengatakan pernah melihat Nabi dalam mimpinya. Nabi membawa kitab, ya, terus kemudian pergi ikut halaqah bersamanya. Misalnya ada seorang syekh yang mengaku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar ibn Khattab di sampingnya. Pergi dan bertemu di halakohnya syekh tersebut. Artinya ini Nabi bersama para sahabat-sahabatnya hadir ke dalam majelis tersebut. Ini kalau orang-orang yang mungkin mengandalkan logika pasti berpikir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita tidak bisa memverifikasi itu benar atau salah. Ya, sekelas-kelas kita nggak mungkin bisa memverifikasi. Tapi ini kata Nabi di dalam hadisnya, kalau memang benar, ya berarti dia pernah melihat saya. Ya, artinya ini sekarang jadi polemik antara satu kelompok dengan kelompok lain. Maka kita harus bijak dalam menyikapi atau bisa melihat perspektif kita sendiri. Maka saya sebagai pengajar, saya termasuk orang-orang yang diajarkan oleh guru saya ketika melihat sesuai dengan hadis Nabi, dan ada orang-orang yang pernah melihat Nabi dalam mimpi, itu benar dan saya mempercayainya. Namun kembali lagi, hal itu kita tidak diajarkan untuk mempublikasikan,
mempublish kemana-mana. Kalau seandainya kita pernah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah dijumpai dalam mimpi kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diajarkan untuk mempublish. Bilang kemana-mana ketemu Nabi, bilang kemana-mana ketemu Nabi. Itu bagi guru saya mengajarkan sesuatu yang keliru. Mungkin di tingkatan kita, makom seperti kita, belum cocok untuk ngomong ngaku-ngaku ketemu Nabi di dalam mimpi. Tapi kalaupun itu terjadi, cukup keep antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup kita aja yang tahu, gak perlu diceritakan kemana-mana. Nah, begitu yang kita diajarkan oleh guru-guru kita. Ya mungkin kalau misalnya ada syekh-syekh, ulama-ulama besar, Grand Syekh Al-Azhar. Bahkan kalau kita ketemu nih, di dalam kitab-kitab banyak. Ibnu Bas, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian banyak syekh-syekh yang lain, ulama-ulama yang lain, ditulis di dalam kitabnya. Pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu majelis, dalam majelisnya hadir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah. Nah, jadi kalau syekh-syekh yang sudah mungkin sekalibernya udah tinggi-tinggi, mungkin kita agak sedikit percaya. Tapi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku sembrono, kita nggak tahu latar belakangnya, backgroundnya nggak jelas, tiba-tiba ngaku bertemu Nabi, itu tidak meyakinkan. Nah, maka kalaupun kita yang merasakan itu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan itu. Dijumpai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi merupakan nikmat yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak menganjurkan, merekomendasikan untuk cerita kemana-mana, mempublish kemana-mana. Itu mungkin yang dapat kita paparkan akhir daripada bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yang insya Allah nanti di akhir sesi setelah talaki insya Allah kita bacakan doa khataman kitab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan terutama setelah mengkhatamkan 56 bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, semoga ada secercah cahaya nur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kita, yang sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita, cucu kita nanti, perbanyak cerita-cerita tentang Nabi kepada anak cucu kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Negeri kita sedang krisis, ya, negeri kita krisis. Kenapa? Karena mereka salah satunya, efek daripada krisis itu, mereka tidak kenal dengan siapa contoh kuduahnya. Rules modelsnya nggak kenal. Kita tanya siapa Nabi, sebagian kecil yang bisa mendeskripsikan. Maka oleh karena itu, sebagian sedikit sekali cahaya yang muncul di hati mereka. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemimpin negeri kita, atau siapa saja yang pegang kendali terhadap negeri kita, yang ada cahaya iman, cahaya kerasulan, cahaya kenabian di dalam hatinya, saya percaya tidak akan berani dia melakukan kemaksiatan, tidak akan berani dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Saya percaya itu. Nah, yang terjadi sekarang di negeri kita adalah sedikit sekali yang kenal dengan Nabi. Percaya tidak percaya, begitu buktinya. Kalau kita tanya siapa saja, bahkan kalau kita tanya berapa anak Nabi, orang lain bodoh banyak gak tahu. Sangat awam sekali orang-orang mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita, alhamdulillah, ada sebagian kalau yang sudah pernah baca. Nanti insya Allah saya share kitab Syama'il Muhammadiyah artinya saja dalam bentuk bahasa Indonesia, terjemahannya saja. Semua yang kita bacakan hadis ini ada terjemahannya, saya baru dapat. Nanti insya Allah saya share di grup sebagai bahan review Bapak Ibu sekalian. Ceritakan kepada anak nanti tentang fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ada cahaya kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad yang timbul di hatinya, sehingga nanti dia akan bermanfaat bagi dan berkiprah bagi bangsa dan agamanya kelak. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairal jaza. Insyaallah kita lanjutkan langsung ke sesi talaki. Silakan. Sebentar Tas, mungkin ada breaking news dulu. Saya dapat info dari Ibu Yani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna Anaknya ilaihi raji'un. meninggal dunia tadi jam 8. Innalillahi wa Kita inna doakan buat Innalillahi wa semua inna ya, raji'un. buat Ibu Yani ya. Itu barusan saya dapat ini kabar ya, tadi jam 8. Masya Mungkin Allah. didoakan dulu sebentar, Tat. Oke, baik. Umur berapa? Baik. Kang? 28. Masya Allah, ya Allah. Innalillahi wa inna Perempuan. ilaihi raji'un. Siapa Laki-laki, namanya, Pak? laki Aulia. Aulia Oh, iya, panggilan. kemarin
Yang Ya, kemarin yang kan harus tumor di otak. kemo itu ya, Iya, yang tumor otak ya. ya. Insya Allah kita doakan semoga menjadi ahlil khair, mendapatkan pahala syahid dari penyakit-penyakit yang diidapnya selama ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa saja yang sakit ya terus yang meninggal karena sakit merupakan orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Apalagi di antara tanda orang husnul khotimah itu sakit di bagian kepalanya, sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya pernah sakit di bagian kepalanya. Maka kita doakan sama-sama, semoga Allah lapangkan, Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan kuburannya daripada taman-taman surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غفارا من غفار النيران. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غفارا من غفار النيران. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان يا رب ولا تجعل قبره غفارا من غفار النيران. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rumahnya di mana, Pak Nuk? Di Bandung, ya? di Bandung, di mana kita yang teman-teman di Bandung nanti bisa ini biasanya. Insya Allah nanti kita di sini menyempatkan sholat jenazah ghaib, insya Allah. Ya, baik. Baik.